penguasaan kelas. Hanya satu yang perlu kami soroti, kita jangan terbawa arus oleh dinamika anak. Ya, Itu aja Pak Adi. Jadi ketika anak pada rame kita diem. Jadi jangan terbawa arus dengan situasi anak-anak di kelas. Itu aja Pak Adi. Ya, Pak. Baik, kemudian Pak Bambang, giliran saya ya. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Mas Muzani, yang saya perhatikan itu terkait dengan kebulatan materi ya. Apa yang disampaikan itu juga memang butuh suatu proses karena ini kan materi yang sangat apa ya, out of the box ya. Kalau menurut mungkin dibahas tadi kan belum terlalu aplikatif karena memang iya ini kan implementasinya memang banyak diperuntukkan bagi orang-orang sebagai pengajar kayak kita sekarang. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini kita tawarkan dan kita berikan kepada mereka sebagai subjek. Nah, kalau mau mengikuti arus pembelajaran abad 21, ya kita harus melalui 4C itu. Ya, itu misalnya. Sebagai peserta didik pun juga harus memiliki critical thinking, creativity. Nah, dibuktikan dengan misalnya kalau anak SD sudah harus memiliki progres berpikirannya itu bukan SD SMA ya, bukan lagi tahu menjelaskan, tahu apalagi itu ya menerangkan, tapi bisa menganalisis, mengidentifikasi sampai ya segitu C4 sampai C6 itu keluar. Nah, itu perbedaannya. Nah, maka saya harapkan Pak Iis nanti di pembelajaran pelayanan menguatkan lagi di TIPEK ya. Kalau begitu kan teknologi vertikalnya itu juga dikuatkan. Nah, maka dengan cara memberikan gamification itu juga diharapkan. Itu terus berikutnya apa ya? Saya lihat itu bahan ajar ya. Nah, itu juga karena masih menggunakan PPT ya, saya sebenarnya udah bagus ya, itu isian sudah bagus, ideal. Nah, agar lebih hidup nih suasana yang disampaikan, PPT yang diberikan, itu juga ya, lagi-lagi saya memberikan gamification. Nah, itu juga akan menghidupkan dinamika kelompok yang ada, ya pertanyaannya juga akan menjadi lebih mudah, teknologinya jalan, nah, itu. Untuk volume dan intonasi suara bagi saya sudah sangat bagus sekali ya. Kalau dinilai antara area 1 sampai 4, saya kasih 4 tuh kalau itu. Sudah bagus. Gestur tubuh itu juga ya mengikuti apa yang disampaikan. Namun untuk penggunaan analogi, nah ini yang perlu dikuatkan lagi. Jadi kayak tadi apa ya pertanyaannya, tapi bagi saya itu masuk ke bagian analogi. Nah, analogi dan di akhir ya reinforcement-nya juga perlu dibangun ya dengan cara yang lain lagi. Jadi memotivasi atau memberikan catatan bukan hanya berupa refleksi, itu juga ada dengan cara yang berbeda. Jadi coba kreativitas Bapak Ibu yang ada di sini tuh agak dieksplor ya, dieksplor dengan cara misalnya tadi Hasna udah ngasih kayak gini nih. Ya aku cobalah dengan cara yang B, nggak saya yang kayak gini nih. Nah, istilahnya begitu. Oke, cukup ya untuk Mbak atau siapa tadi ya, bukan Mbak Asna, sorry, Teis di sini kita cukup ini apa ya, lanjut satu lagi lah ya. Mungkin berkenan Pak Banono satu lagi, kita paskan 5 orang biar besok bisa 4 orang. Oke, satu orang lagi siapa ini? Oke, Bapak terima kasih Pak Bandono dan Pak Abdi, Mbak Asna dan sama-sama. Mbak Sinta. Satu orang lagi siapa? Oke, silakan Mas Bayu. Welcome. Oke, baik Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Mbak. Baik, kembali lagi bersama Bapak ya di
jam bimbingan dan konseling. Oke, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat siang untuk anak-anak semuanya. Semoga di siang hari ini anak-anak tetap semangat dan terus bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran di sekolah kita. Tentunya kita harus bersyukur pada hari ini sudah bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas apa itu berkaitan dengan belajar efektif dan efisien. Jadi mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini atau layanan yang akan Bapak berikan hari ini. Hari ini Bapak akan memberikan layanan yang berupa informasi dan untuk wawasan kalian dan juga untuk diterapkan di keseharian kalian di rumah maupun di sekolah, yaitu tentang manajemen waktu. Yang pertama, sebelum kita memasuki apa yang akan kita bahas ke depan, mungkin Bapak absen dulu ya. Perhatikan ke depan anak-anak. Bapak absen dulu. Afifah Hasna, mana Afifah Hasna? Hadir, Pak. Hadir ya. Ayudi Prayoga. Masuk, Pak. Hadir ya. Febrian Nasrullah. Hadir, Pak. Mana Febrian? Oh ya. Ada. Eni Kartikasari. Hadir, Pak. Hadir ya. Edi Dea. Iis Aisyah Turido. Mana? Hadir Pak, hadir. Halo. Oh Hadir ya. Pak, hadir. Selanjutnya Rifki Maulana. Hadiroh, Pak, hadiroh. Oh iya. Rifki perhatikan ke depan ya. Di absen dulu. Nah. Yasinta. Saya, Pak, hadir. Oh ya. Oke, baik, hadir semuanya ya. Jadi di sini sebelum kita memasuki apa yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen waktu. Jadi manajemen waktu perlu Bapak berikan pengantar dulu. Ini sangat penting untuk memanajemen waktu kalian, untuk mengatur waktu kalian, untuk memberikan pengaturan-pengaturan terhadap kegiatan keseharian kalian. Nah, sebelum itu Bapak mempunyai video. Videonya yaitu contoh reka adegan di mana seseorang itu mengatur waktunya dan nanti setelah pemutaran video nanti kalian beri tanggapan video. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi Bapak putarkan videonya dulu. Nanti kalian berikan tanggapan mengenai video tersebut. Jadi sebelum pelajaran Bapak, ada pelajaran siapa, Nak? Belajar olahraga ya? Olahraga, Pak. Tadi dia pingsan, Pak. Iya, Mbak Bapak? Iis. Izin Ya. ke toilet. Izin ke toilet, Bapak. Mohon Oh maaf. iya, iya. Ya, silakan Terima Mbak kasih, Iis. Bapak. Terus, Is. Iya. Dingin di sini, dingin. Sudah muncul ya videonya ya? Iya, sudah. Nah, semuanya anak-anak perhatikan videonya ke depan. Nanti setelah videonya berlangsung, anak-anak bisa menanggapi videonya. Ya, kita mulai ya videonya.
Nggak kedengaran suaranya, Pak. Iya, gimana? Nggak ada suara. Suaranya nggak ada ya? Suaranya loh, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya ya? Sebentar. Sudah ada suaranya ya? Oke, kita mulai lagi, kita lanjutkan. Kenapa? Telat ikut ujian? Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Itu pisang. Itu cewek. Sama tadi tulipnya. Yakin. Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an. Terus main game. Dan browsing. Nah, tapi gue kemarin juga ngerjain tugas tuh sampai jadi. Oh. Tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya juga ya. Harusnya gue. Oke, sudah ya, videonya sudah dicermati anak-anak. Sudah, Pak. Baik.
Jadi dari video tersebut tentunya anak-anak semuanya di sini tadi sudah memperhatikan videonya. Video yang Bapak tayangkan tadi, kira-kira apa yang perlu diceritakan kembali dalam video tersebut dan apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang manajemen waktu. Coba siapa yang ingin menjelaskan kembali? Angkat tangannya. Oh, Dea. Iya ya, pada berantakan, terus juga kita nggak sesuai apa yang mau kita capai, begitu ya. Oke, bagus sekali untuk Dea, untuk Heidi Dea, sudah tepat jawabannya, dan juga kita perlu tahu nak ya, bahwa memanajemen waktu dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang akan kita lakukan itu sangat erat sekali hubungannya. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan, anak-anak? Ada lagi, Mbak Afifah? Belum konsen, Pak. Belum bisa pulang. Belum konsen ya? Iya, Pak. Oh iya, jadi maklum ya, ini jam-jam rawan dan juga jam-jam siang. Mungkin anak semuanya ngantuk dan butuh refreshing. Tadi apalagi habis pelajaran olahraga, mungkin capek. Mungkin Bapak ada permainan, ada games untuk kalian semuanya, yang nanti di mana gamesnya itu pagi, siang, sore. Namanya pagi, siang, sore. Jadi bukan, kalau pagi sore itu rumah makan. Sudah lapar ya Mbak Dea? Ya, untuk itu maka anak-anak dibutuhkan konsentrasi, butuh konsentrasi, perhatikan Bapak di depan. Jadi setiap Bapak menginstruksikan permainan, perhatikan ke depan. Nanti permainannya itu setiap Bapak bilang pagi, nanti kalian tepuk tangan 1 kali. Setiap Bapak bilang siang, nanti tepuk tangan 2 kali. Dan dengan kata-kata yuhu. Paham ya? Nanti kalau ada yang salah, nanti hukumannya yaitu merealisasikan atau menceritakan kembali video yang Bapak tampilkan tadi. Bagaimana? Setuju anak-anak? Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Sekarang kita mulai dulu. Setuju. Ya, bagaimana? Ya, Pak. Setuju ya? Siap. Nah, sekarang kita latihan dulu. Perhatikan ke depan. Bapak menginstruksikan, belum ya? Belum Febrian. Dengarkan Bapak dulu ke depan. Kita latihan dulu. Oh iya. Ini Mas saya Ayudi. belum mempersiapkan ini, berpikir ini. Oh Berpikir iya. hot. Jadi kita tidak boleh tidak berkonsentrasi. Jadi harus konsentrasi dalam permainan ini. Nanti yang salah akan mendapatkan hukuman. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Iya, Pak. Siap. Oke, Pak. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Nah, salah. Yuhu. Ayo, siapa yang salah? Iya, Pak. Ayo, Iya, Pak. siapa yang salah? Ayo, siapa yang salah? Malam Ini kita Salah, Pak. kan? ini kita harus menerapkan kejujuran ya. Ayo, siapa yang salah?
Iya, setuju. Pak. Semua. Oke. Suruh nyanyi aja, Pak. Oke. Ulang Pak, kan tadi baru coba. Oh ya. Semua sama, Pak. Kita ulang ya. Kita mencari korban satu lagi ya. Kita ulang. Siang. Pagi. Malam. Yuhu. Ayo, siapa yang salah? Dea, Nah. Kak. Rifki juga, Pak. Benar, Rifki. Iya, Pak. Oke. Bagus tuh. Oke, coba sekarang Rifki main Bapak nyambut, tunjuk. Pak. Sekarang Bapak tunjuk Ayudi dan Dea. Sekarang Ayudi dulu. Sebutkan yang tadi, yang di video Bapak tadi mengenai manajemen waktu dengan kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan atau kegiatan sehari-hari yang akan kita lakukan. Ayo, Mas Ayudi. Siapa? Apa Pak pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, jadi tadi kan sudah melihat atau menganalisis video yang Bapak tayangkan tadi. Nah, apa kaitannya video tersebut dengan kegiatan sehari-hari kita? Memanajemen waktunya itu apa, bagaimana? Terus juga apakah di video tersebut sudah benar memanajemen waktunya, apakah sudah benar atau belum? Mas Ayudi, ayo. Ya Pak, untuk mengenai video tadi yang Bapak tayangkan perihal dengan manajemen waktu, ya kita itu harus bisa memanfaatkan waktu ya Pak. Karena kan ibarat waktu itu adalah uang, kalau orang-orang Jepang itu. Jadi kita itu harus memanfaatkan waktu agar kita itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena juga orang yang rugi itu adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya kan Pak? Ya, Nah di dalam video tersebut sebenarnya yang pemerannya itu tadi juga mencoba untuk bisa memanfaatkan waktunya yang ada ya Pak, untuk bisa memanfaatkan waktunya. Tetapi menurut saya itu belum sepenuhnya bisa memanfaatkan waktu Pak, karena tadi saya melihat videonya tadi loh Pak, yang di akhir-akhir itu tadi. Jadi saya rasa juga masih kurang Pak untuk memanfaatkan waktu, untuk memanajemen waktu Pak, mengatur waktunya itu, kegiatannya di rumah, belajar dan lain sebagainya itu Pak. Itu dari saya Pak. Mungkin dia bisa menambahkan, Pak. Oke, bagus sekali ya. Berhubung dia tadi sudah mengungkapkan di awal dengan sukarela, mungkin nanti kita tabung dulu untuk Dea, untuk di akhir pertemuan atau di tengah-tengah nanti misal ada pertanyaan kita ajukan ke Mbak Dea dan teman-teman yang lainnya semuanya. Oke, kita lanjut pada kegiatan selanjutnya ya Nak. Jadi kemarin Bapak sudah memerintahkan anak-anak untuk menyiapkan beberapa alat-alat yang akan dipraktikkan, yang akan kita praktikkan mengenai manajemen waktu, mengenai pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang akan kita praktikkan nanti. Nah, anak-anak, kita bagi kelompok ya, kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama, yaitu kelompok yang pertama, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, berhubung ini jumlahnya sama dan ada 8 orang. Nah, setiap anggota kelompok dan setiap maksud Bapak, setiap ketua kelompok kemarin sudah menyediakan toples dan beberapa alat-alat yang dibutuhkan, ya, yang kita namakan yaitu toples waktu. Nah, sudah disiapkan semuanya anak-anak? Sudah ya? Sudah ya untuk ketua kelompoknya? Oke, nah nanti setelah kita bermain, setelah kita mengaplikasikan alat peraga kita ini, kita akan mengambil pelajaran apa yang akan disampaikan. Nah, nanti perwakilan kelompoknya mewakili untuk menyampaikan apa yang sudah didapat dari kegiatan kita ini. Nah,
Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita pakai dulu. Yang pertama itu adalah toplesnya. Nah, yang kedua itu ada bola pingpong ya, bola pingpong. Yang ketiga itu ada pasir atau beras. Nah, di dalamnya ada beras, ada pasir. Nah, apa kegunaannya ini anak-anak? Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu. Toples ini kita analogikan atau kita ibaratkan sebagai waktu kita 24 jam. Selama 24 jam itu kita ibaratkan toples ini. Nah, untuk bola pingpongnya atau bola tenisnya ini kita ibaratkan adalah kegiatan kita sehari-hari yang berwarna oranye ini, kegiatan yang paling penting. Kalian sebagai pelajar, itu yang paling penting apa? Yaitu belajar dan mengembangkan keterampilan gimana? Bermain. Belajar dan bermain, Pak. Belajar dan bermain. Oke, nanti kita jelaskan ya. Nanti kita jelaskan untuk kegiatannya bagaimana memilah belajar dan bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, untuk yang bola orange ini adalah kegiatan kita yang begitu penting, yang harus kita utamakan, kayak ibadah, terus belajar, terus juga menambah wawasan di luar dan juga melakukan apapun itu ekstrakurikuler. Pokoknya yang penting yang bersangkutan dengan masa depan dan kelangsungan karir kalian, begitu. Nah, untuk yang pasir itu kita analogikan sebagai hal-hal yang kurang penting dan juga itu bisa Unfaedah. Unfaedah. Kalau bahasa anak sekarang itu unfaedah dan juga kurang penting. Istilahnya itu bisa dinomorduakan, itu bisa walaupun tidak dilakukan, itu pun tidak bermasalah ataupun tidak berpengaruh dengan keseharian kalian dan kehidupan yang akan datang, begitu ya. Nah, semuanya sudah disiapkan. Pertama kita pegang toplesnya, semuanya sudah dipersiapkan setiap kelompok laki-laki, kelompok cowok sudah siap semuanya. Nah, pertama kita isikan full. Pertama kita isikan semuanya pasir ke dalam toplesnya. Jadi isikan semua toples hingga full pasir. Nah, jadi ya sampai penuh. Nah, jadi semuanya itu diisikan pasir sampai penuh. Sudah, anak-anak? Sudah ya. Nah, kemarin yang sudah menyiapkan bola, jadi Ya kan nggak bilang dia ini jelek, enggak. Aku cuma bilang jangan ngerokok aja Mbak tahu. Yasinta, Kan? perhatikan ke depan kelompoknya. Iya Pak. Ya, Sinta. Ya, semuanya perhatikan ke depan ya. Semuanya perhatikan ke depan. Pak. Kemarin sudah disediakan beberapa bola. Nah, ini tadi apa anak-anak? Ini bola sebagai apa tadi analoginya? Diibaratkan sebagai apa? Hal yang penting. yang penting. Waktu yang penting dan juga yang harus kita prioritaskan dalam kegiatan sehari-hari ya. Untuk pasirnya tadi sebagai apa? Yang unfaedah, Pak. Unfaedah Pak. Suatu yang unfaedah, adukan semen. Ya, pokoknya sesuatu yang unfaedah dan yang tidak begitu penting untuk kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, tadi toplesnya itu kita ibaratkan sebagai waktu full kita 24 jam. Waktu full kita 24 jam. Nah, setelah itu coba kalian masukkan bolanya ke dalam toples yang sudah terisi penuh dengan pasir tadi. Nah, kita isikan bolanya seluruhnya
seluruh bola yang sudah disediakan. Tadi ada 8 bola, seluruhnya coba masukkan. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi anak-anak? Penuh. Penuh ya? Nggak muat. Luber, Pak. Penuh berapa bola, Pak? Luber, ambiar. Ambiar ya. Jadi bola yang jumlahnya 8 buah tadi itu hanya masuk 4. Ya, sedangkan yang 4-nya lagi tidak masuk ke dalam toples yang kita punya ini tadi. Nah, artinya apa anak-anak? Masih Artinya banyak apa? waktu yang kosong. Artinya Pasirnya apa? kebanyakan, Pak. Pasirnya kebanyakan. Benar Mas Rifki. Benar Mbak Afifah juga. Berarti pasirnya kebanyakan untuk membuat bola yang kita ibaratkan tadi bahwa waktu yang harus diprioritaskan tadi untuk membuat masuk ke dalam waktu 24 jam kita terhalang oleh pasir-pasir yang sudah kebanyakan masuk ke dalam waktu 24 jam kita. Harusnya Gitu ya. Pak, lebih Pak. Dibuang itu, Pak. Gimana? Balnya dulu yang masuk Pak. Balnya dulu yang masuk, jadi bolanya dulu yang masuk ya. Oke. Nah, nanti kita praktikkan ya semuanya. Nah, selanjutnya itu kita tuang lagi, kita kosongkan lagi toples waktunya. Jadi kita kosongkan lagi. Jadi toples yang ini tadi sudah kosong, tidak ada pasir dan tidak ada bola. Ini benar-benar full 24 jam waktu kita dalam satu hari. Nah, selanjutnya itu kita balik, kita masukkan bolanya terlebih dahulu ke dalam toples. Nah, kita masukkan bolanya ke dalam toples. Nah, setelah itu kita isikan lagi pasir-pasir yang kita sediakan, yang kita analogikan sebagai waktu yang buang sia-sia. Nah, sekarang apa yang terjadi untuk ketua kelompoknya? Coba ketua kelompoknya sekarang apa yang terjadi? Bolanya sudah masuk semua atau ada yang tertinggal? Sudah, Pak. Sudah, Susah Pak. ya. Itu masih banyakkan pasirnya itu, Pak. Ya, tetapi bolanya yang sudah kita prioritaskan tadi, bolanya sudah masuk semua di sini, Mas Rifki. Jadi walaupun kita sudah banyak pasirnya, tetapi dalam waktu 24 jam ini, waktu-waktu prioritas kita sudah masuk ke dalam waktu 24 jam yang sudah kita punya dalam satu hari. Gitu, Mas Rifki. Ya, Mas Ayudi. Keren-keren, Pak. Bentar ya Pak ya. Oh ya. Oke. Nah, dari permainan yang sudah kita lakukan atau dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini mengenai toples waktu yang tadi sudah kita ibaratkan sebagai 24 jam sebagai toplesnya, bolanya sebagai kegiatan prioritas kita dan pasirnya sebagai kegiatan yang unfaedah dan kurang penting. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok cowok coba ceritakan berarti kita itu harus bagaimana dalam mengatur waktu kaitannya dengan permainan atau kegiatan kita tadi. Ayo, kelompok cowok, siapa yang ingin mewakili? Yuk, angkat tangannya. Febri itu, Pak, Febri. Ayo. Oh. Ayo, angkat tangannya. Kelompok cowok. Ya, ayo, Febri. Anu, Pak. Gini. Ya. Jadi kesimpulannya, Ya. anu Pak, bentar Pak, tak cari kata-kata dulu Pak. Anu, pokoknya yang pokok-pokok diutamakan. Yang pokok-pokok diutamakan, Nah. gitu ya. Ya kayak sembako itu kan kebutuhan pokok loh Pak, ya itu yang diutamakan. Oh ya. Sebelum yang lain-lain, ya toh Pak. Oh ya. Oh, Tadi kayak yang beras itu kan kebutuhan pokok juga toh Pak, itu harus diutamakan. Oh, yang diutamakan. Tadi yang kita ibaratkan sebagai waktu yang kita utamakan apa? Anu Febri? Pak, Bola, belajar. belajar. Oh, Jadi yang sebagai bola itu belajar, terus kegiatan-kegiatan Tidur. yang penting, tidur kalau pas waktunya ya baik Iya, juga begitu. kalau ngantuk Ya. tidur Pak. Ya, kalau ngantuk tidur. Oh. Sekarang ngantuk. Ya. Ya, Tidurnya jangan nanti. ngantuk dulu. Jangan ngantuk dulu. Oke, sekarang
Terima kasih Mas Febri dan teman-teman kelompok cowok lainnya. Sekarang coba yang cewek. Bagaimana tanggapannya setelah melakukan kegiatan yang kita lakukan tadi? Yuk, perwakilannya. Ya, Mbak Heni. Jadi Pak, Ya. itu loh Pak. Mm-mm. Apa? Jadi apa? Kita harus mengesampingkan sing gak perlu, gak penting. Ya. Kalau di videonya tadi Pak, boleh tanya Pak? Boleh tanya. Boleh tanya, boleh memberikan kesimpulan, boleh memberikan pendapat Pak, untuk tadi kan teman-teman yang lainnya. tadi ada menyalahkan orang lain ya Pak. Nah itu, oh ya itu termasuk mengesampingkan Pak? Apa gimana Pak? Egois Pak? Menyalahkan orang lain tadi di videonya ya, mengesampingkan. Itu begini ya Mbak Heni. Jadi di video tadi seorang laki-laki yang manajemen waktunya kurang tadi kan, tadi tergesa-gesa berangkat ke kampus, berangkat ke sekolah, akhirnya mereka telat ujian atau telat ulangan. Akhirnya dia telat ulangan. Nah, seperti kita juga kalau kita ke sekolah tergesa-gesa kita telat ujian dan akhirnya telat masuk kelas. Nah, si cowok tadi yang si pemerannya tadi ternyata dia menyalahkan beberapa halangan yang terjadi, misalnya di perjalanan tadi terpeleset kulit pisang kan, terus juga gara-gara melihat cewek terus dia nabrak tembok, terus gara-gara liftnya macet tadi kan, itu kan sebenarnya halang-halangan yang tidak terduga oleh kita. Tetapi kesalahan yang mendasar yang dilakukan oleh pemuda tadi adalah pada saat sebelum itu memanajemen waktunya, yaitu tadi bermain game, terus juga browsing YouTube-an, terus juga pada saat paginya mengerjakan tugas sampai subuh, akhirnya itu yang terjadi. Tetapi dia menyalahkan orang lain. Nah, padahal sebenarnya yang salah mendasar sebelum itu adalah dia sendiri. Kalau dia tidak cepat-cepat, kalau dia berangkat pagi, mungkin tidak ada halangan-halangan tersebut, mungkin tidak akan memijak kulit pisang, mungkin tidak akan menabrak tembok, dan juga mungkin kalaupun liftnya macet bisa lewat tangga, lebih santai juga karena waktunya masih panjang untuk mengikuti ujian. Begitu Mbak Heni. Nggih Pak, nggih. Paham ya Mbak Heni ya? Nah, pun ya. Nah, ada yang lain mungkin di luar kegiatan kita, mungkin di luar kegiatan kita tadi yang melakukan permainan atau kegiatan toples waktu, yang lain mungkin boleh bertanya. Ya? Ya? Oh, itu tadi pemerannya atau istilahnya itu bayangan dia yang baik, yang istilahnya itu kata hati dia yang membicarakan atau menasehati dia bahwa yang terbaik itu yang begini, itu tuh benar-benar salah kamu, bukan salah orang lain. Jadi kamu yang harus memperbaiki. Benar, itu kata hati dia untuk menyadari sendiri bahwa itu kesalahan dia, begitu. Itu ya. Jadi seluruh apa yang kita lakukan itu enak kita yang menyadari sendiri daripada orang lain yang menyadarkan, seperti di video tersebut. Nanti kalau kita terlebih dahulu menyadari, kita yang menyadari sendiri, itu akan lebih melekat, begitu. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Tidak ada? Tidak, Pak. Aman ya? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke penugasan, yaitu anak-anak semuanya nanti Bapak kirim
Bapak kirim link itu ada worksheet atau untuk menyusun kegiatan waktu sehari-hari kalian selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu ini kalian menyusun waktu yang akan kalian lewati menggunakan worksheet yang sudah Bapak berikan melalui link yang nanti Bapak akan bagikan ke kalian masing-masing. Untuk gambarannya nanti bisa dilihat, ini Bapak share screen dulu ya. Iya, Pak. Nah, Oke, Pak. jadi anak-anak semuanya nanti melalui link, sudah terlihat ya, melalui link berikut, anak-anak menentukan kegiatan sehari-hari kalian dan juga membuat agenda yang akan dilewati dalam waktu 24 jam yang akan dituangkan ke dalam worksheet tersebut yang nanti Bapak akan bagikan. Dan dari agenda tersebut, dari waktu-waktu yang kalian tuangkan ke dalam worksheet yang sudah Bapak berikan, nanti anak-anak coba membuat video, bukan coba ya, tetapi anak-anak benar-benar membuat video yang video itu sederhana saja, video kayak dokumenter, tahu ya? Anak-anak punya TikTok di sini semuanya? Punya, Pak. Enggak, Pak. Punya. Ada yang punya, ada yang enggak. Pokoknya Saya nggak punya, Pak. nggak punya ya. Nanti kalau nggak punya, kalau ada yang nggak punya, nanti bisa searching di YouTube atau di Instagram juga mungkin ada, ya pasti ada. Nah, kalian membuat video A Day in My Life. Jadi setiap kalian melakukan apa-apa di rumah, itu kalian videokan, ya, dalam bentuk yang sederhana saja. Nah, nanti kita upload di sosial media masing-masing. Nah, terus teman-teman nanti semuanya yang ada di sini komentar di dalam video tersebut. Itu ya anak-anak. Like and share. Paham ya? Paham Iya, ya? Pak. Paham. Kayak buat vlog gitu, Pak. Nah, ya benar, kayak membuat vlog, kayak membuat video dokumenter sederhana yang nantinya akan berisi video-video kegiatan kalian sehari-hari. Apakah itu sedang masak, sedang belajar, kalian video ya. Nah, selanjutnya ini ada lembar yang harus kalian selesaikan juga. Nah, di sini itu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai video yang sudah kalian buat dan juga apa upaya kalian untuk menentukan manajemen waktu kalian yang baik bagaimana. Nah, nanti dituangkan dalam lembar yang sudah Bapak bagikan. Nah, begitu ya anak-anak. Paham Iya, ya? Pak. Nah, untuk pengumpulannya nanti Bapak berikan waktu panjang, yaitu 1 minggu. Nanti selama 1 minggu itu anak-anak bisa konsul ke Bapak. Pak, ini videonya bagaimana? Terus Pak, ini kegiatannya apa yang kurang? Pak, ini nah. Jadi dalam kegiatan 1 minggu itu kalian boleh bertemu Bapak di ruang BK maupun dimanapun. Nanti boleh bertemu Bapak atau bisa chat Bapak atau bisa WA Bapak mengirim videonya untuk dikomentari. Begitu ya anak-anak, paham ya? Paham. Nah, oke. Sebelum kita akhiri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2, ini menunjukkan bahwa kita harus pulang ke rumah. Bentar lagi bel nih, seneng ya? Oke. Nongkrong dulu, Pak. Saya, Pak. Nongkrong dulu. Ya, Pak. Ganti baju dulu ya, ganti baju. Jangan nongkrong pakai baju sekolah. Nah, oke. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Untuk pengumpulan videonya nanti bisa dikonsulkan ke Bapak lagi. Nah, kita tutup kegiatan kita hari ini. Semoga kita sukses selalu dan selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalani kegiatan sehari-hari kita. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Oke. Amin.
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, kita berikan aplaus untuk Mas Bayu. Langsung ya, gas untuk yang observernya. Siapa nih observernya Mas Bayu? Sekarang jamnya kita mulai dari jam berapa? Jam 9. Oke, silakan. Mas Dev. Kita pengondisian paling 9.20 lah ya. Iya, Rifki. Kan pembukaan hal dulu nanti belum. Cek terdengar, Pak. Sip. Ya, Oke, ya di sini untuk dari Mas baik ini belum ada Pak, karena pemanfaatan medianya yang sangat luar biasa untuk masuk gitu Pak teknologinya. Oke. Terus untuk satu orangnya siapa? Belum ada masukan, belum ada. Satunya siapa? Mbak Asna? Oh, Bu Eni. Mbak Heni. Silakan. Ini. Kalau informasinya Mas kayaknya ya, orang jadi Pak bayinya. Ya. Sangat sekali dengan materi dari kemudian metode yang digunakan juga sudah sesuai. Oke. Oke, berikutnya yang saya Bapak Bandono mungkin untuk menyampaikan masukan untuk Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak. Kita lihat dari awal, mungkin kalau saya hanya satu nanti memberikan masukan. Keterampilan membuka sudah, cuman kalau nanti real, karena bicara soal waktu, ketika mengabsen anak tidak harus satu persatu, cuman hari ini siapa yang tidak hadir gitu aja. Muridnya satu kelas 38, kalau diabsen satu-satu nanti habis waktunya. Jadi mendingan hari ini yang tidak hadir tapi tidak masuk siapa. Itu kalau sudah kenal, kecuali kelas 10 itu tidak. Itu yang pertama. Kemudian keterampilan membuka sudah oke. Kedalaman materi sudah, konsepnya bagus, metodenya variatif, sudah menggunakan PPA, variasi, pengelolaan kelas sudah, dan level hotnya sudah nampak. Saya kira itu Pak. Sudah jadi ada satu tadi. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas masukannya. Oke, terakhir saya ya Mas Bayu sudah coba saya bukanya. Oke. Ya, apa yang saya simak dengan saya perhatikan tadi. Oke, dari keterampilan menggunakan metode yang saya lihat ini kan Mas Bayu. Topiknya apa tadi? Manajemen waktu. Oke, nah ini bagi saya sudah tepat ya. Dengan berbagai pertimbangan terkait dengan media yang diberikan. Nah, metodenya sudah cocok, sudah sesuai. Ya walaupun kita sudah bahas itu di RPL ya, tapi di sini implementasinya ya terlihat ya sudah, bagi saya sudah sinergis, ya sudah beriringan ya itu. Yang kedua, nah ini tadi ya sudah diberikan masukan sama Pak Bandono. Karena memang metodenya yang digunakan itu kan semuanya butuh waktu. Nah, bagaimana manajemen waktu dengan keterampilan dalam pengelolaan kelas
pada subjek atau siswa itu juga diperhatikan. Karena itu imbasnya adalah waktu yang digunakan. Nah, tapi di sini kalau saya lihat Mas Bayu ini istilahnya itu kan keterbatasan tersebut ya, bukan keterbatasan siapa ya, mungkin perlu dibenahi lah intinya. Tapi walaupun tidak terlalu ini kalau yang diberikan masukan begini bukan mengindikasikan itu tidak baik ya, bukan, tapi mungkin ada dengan cara lain ya. Tadi kan tidak absen satu persatu misalnya. Nah, di sini tertutupi oleh bagaimana kamu memberikan materi atau bahan ajarnya itu bagi saya sudah oke sekali ya. Ya, itu penggunaan teknologi informasi juga dalam layanan itu sangat mumpuni. Nah, cuma tadi critical thinking dari antar anak ke anak itu yang agak lebih didorong ya, mungkin dengan cara tadi ya, gamification juga dicoba ya, mungkin di kesempatan yang lain ya, karena nanti creative thinkingnya ya sampai kepada refleksi, nah, itu juga akan terlihat sehingga decision making ya, membuat keputusannya juga akan terkesan baik. Oke. Terus yang lainnya adalah gestur ya, kalau saya lihat sini ya lagi-lagi gestur, karena kenapa? Kalau di daring ini kan ya itu aja ya, begitulah gesturnya. Nah, apa yang harus kita perhatikan ya, gestur nonverbal itu mungkin tidak bisa maksimal, tapi kita gunakan dengan cara yang berbeda. Ya, misalnya dengan menciptakan suasana layanan yang menyenangkan. Ini kan sudah game tepuk apalah itu tadi. Nah, oke, semangat pagi itu ya, itu biar kita tuh bergerak. Jadi nggak hanya duduk gini perhatikan layar, monitor, bosen kalau kayak gitu ya. Kita harus gimana caranya yang mendengarkan ini ya dia harus terlibat aktif. Aktifnya bukan hanya menggunakan lidahnya ataupun menggunakan lisannya, tapi cara gerakan tangannya, kepala, badan, bahkan anggota tubuh lainnya itu akan lebih baik lagi. Nah, itu dan akhir dari ini adalah reinforcement ya. Nah, gimana caranya itu juga harus di-push lagi, lebih diperjelas, artinya gimana caranya reinforcement yang telah Mas Bayu buat tadi itu bagi saya sudah oke ya, tapi biar lebih nampak lagi, entah ada something yang mungkin di penilaian tindak lanjut itu loh. Nah, Bapak ya. Nah, makanya semua aktivitas yang teman-teman lakukan ketika melakukan layanan ini itu semuanya bermuaranya dari RPL, cuma caranya yang beda-beda. Nah, gimana cara menunjukkannya itulah yang akan kami lihat. Nah, oke, saya kira cukup itu untuk Mas Bayu ya. Iya, Pak, matur suwun, Pak. Sami. Oke, cukup dulu ya teman-teman semuanya. Ya, untuk hari ini cukup 5 orang dulu, besok 4 orang. Ya, gimana Mas Rifki? PTBK kami bagaimana ini, Pak? Oke, akan saya coba baca lagi ya. Karena besok kemungkinan saya baru bisa gabung di siang hari, Pak Bandono. Kalau memungkinkan mau memulai, karena besok ada aktivitas workshop jam 9, mudah-mudahan selesai jam 11, mudah-mudahan ya, syukur jam 11 sudah selesai kan, kita bisa mulai ya. Besok mungkin nanti kalau tidak bisa ya saya akhirnya bisanya jam 1 Pak Bapak. Nah, itu maksimal insyaallah bisa. Nah, oke. Mengatakan deh cukup itu ya, insyaallah nanti yang belum Pak bisa kasihkan apa? Ini Bayu tadi mau bilang apa tadi, Bay? Selamat ulang tahun, Bapak. Waduh. Maturun. Ulang tahun. Walah. Bayu, kamu juga ulang tahun, tak, Bay? Selamat tahun, Mas Bayu, Kak Herdi. Matur sembah nuwun. Sehat Pak Haji, sehat, sukses selalu, calon rektor. Ya Allah, matur sembah nuwun Bapak. Nggih, doa yang terbaik. Pokoknya jadi orang yang berguna bagi lingkungannya. Sehat selalu, Bapak. Bapak, Amin. BTW ulang tahunnya sama dengan saya, Pak. Sehat selalu Pak Haji ya. Mas Bayu juga hari ini ya? Kemarin ya? Kemarin. Oke, kita rayakan di rumah nanti.